Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama saya Rifki Mangki. Siap. Sekarang posisi lagi di Istana Bogor. Seperti inilah. Mantap sekali. Sambil istirahat gitu, ngisi-ngisi istirahat dari tugas sebagai kusir, supir maksudnya. Jadi sekalian ya seperti ini bikin konten, guys. Nah seperti inilah kondisinya. So nice. A few moments later. Assalamualaikum guys. Sekarang mau kita minta lagi sama Abang Taro tentang sejarah Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, alhamdulillah, Kang Brother. Alhamdulillah. Jadi kemarin itu kan udah pada yang udah nonton lagi udah tahu bahwa kemarin kita sempat ketemu di Kesultanan Banten. Ya. Pada akhirnya karena sama-sama dari Bandung, akhirnya Abang Taro pun ikut pulang dengan saya ke ini. Dipaksa nih ya, dipaksa saya harus ikut nih. Akhirnya mampir dulu ke Istana Bogor, guys. Untuk Masya Allah. menggali Betul. sejarah sedikit. Iya. Jadi gitu, guys. Tapi kayaknya karena Akang ini kelihatannya awet muda, Amin. cerah. Jadi terus sama dari Bandung, panggilnya A aja gimana? Mangga wae terserah wae, Ya. kumaha Kang Brother. Gimana netizen? Apakah panggil A aja? Kayaknya oke. Tapi beda nggak sama A-Boxer? Beda itu. Ada A-Boxer, ada A-Gim. Ya, beda aja. Oh ini mah A Taro. Masya Allah. Nah, gitu. Jadi lanjut cerita yang kemarin guys. Karena kemarin di scene yang terakhir tuh menceritakan tentang yang dikejar-kejar Putrana, itu di udah Iya. Putrana. Oh iya. Akhirnya lari ke Sancang, nah ada di situ kan. Nah, jadi mungkinkah cerita itu ada hubungannya sama Istana Bogor? Istana Bogor ini ya. Ya betul. Udah ada lagi Istana Bogor yang ini ya. Ya betul. Itu rame Bang. Kasihan yang agak-agak awam dalam sejarah. Terkadang gini loh Kang Brother, orang tahu sejarah tetapi karena malas membaca naskah sejarah akhirnya berserawutan. Oh begitu ya. Iya, karena susah nyari naskah, susah. Nyari naskah sejarah itu susah. Gitu, tidak hanya cukup aja di sosmed atau apa, harus bertemu dulu dengan pupuhunya, ahli sejarahnya, keturunannya gitu. Ya benar. Seperti gitu. Sesuatu harus diserahkan sama ahlinya ya. Sama ahlinya. Betul, betul. Iya sih. Gitu. Mantap. Mm-mm. Lanjut. Jadi gimana ini sejarah di sana Bogor gitu? Jadi gini, ini kan cikal bakalnya itu sebelum Istana Bogor itu kan yang namanya Istana Bogor bukan berarti istananya Pajajaran ya. Ya. Karena ini kan yang bikinnya Belanda loh. Oh. Iya, Belanda. Sementara Sunda Pakuan itu namanya Kerajaan Pajajaran itu memang persis di sini lokasinya nih Kang Brother. Cuman kan sudah nggak ada. Ya, ya betul. Waktu kurang lebih tahun 1578 mungkin, kurang lah mungkin. Yang Sultan Maulana Yusuf menggempur dengan Demak, dengan Cirebon menggempur Istana Pakuan. Oh sebentar. Maaf potong. Iya. Sultan Maulana Yusuf. Iya. Itu dari Banten yang waktu Banten yang kemarin. Oh, berarti. Putranya Kanjeng Sinul Sultan Hasanuddin. Oh. Iya, cucunya yang Cirebon. Oh iya. Iya. Berarti dulu yang menggempur Pajajaran sampai dari Banten. Dari Banten, dibantu oleh Cirebon Demak. Oh, dibantu oleh Cirebon. Iya. Oh. Gitu, seperti gitu. Nah, akhirnya Keraton Pajajaran burak itu hancur loh Kang Brother. Iya. Ada tersisa puing-puingnya lagi, dibangun lagi sama yang Prabu Kian Santang. Tetapi yang Prabu Kian Santang tidak mau. Ini untuk versi pertama. Ya. Tidak mau menjadi raja. Nah, akhirnya
dihilangkanlah. Kebetulan yang menghilangkan itu menurut versi emang pada dasarnya dari pihak yang Prabu Kian Santang, sudahlah dileburkan saja. Ada juga dari pihak versi kedua itu adalah yang kok bisa menghilang. Iya, iya. Karena ini atas persetujuan idenya satu resi atau sepupu dari resi, yaitu resi penasehat yang Sri Baduga Maharaja yang namanya Resi Tali Barat. Oh, Resi Tali Barat. Betul, supaya hilang, tidak ada berbekas. Iya, iya. Sementara kembali lagi ke versi ketiga, kalau memang hilang secara membekas, berarti Prabu Surawisesa, saudara satu ayah yang Prabu Kian Santang itu berarti tidak bisa jadi raja dong. Buktinya jadi raja. Gitu. Jadi berarti masih ada pertalian keluarga ya? Ada, jelas. Yang jadi pertanyaan gini, apa alasannya Banten menggempur Pajajaran? Jadi istilahnya bukan karena orang yang taunya masalah kekuasaan ya. Jadi menggempurnya pun bukan zamannya Uyutnya. Oh, enggak. Jadi ini beberapa generasi dari Uyutnya, dari Sri Baduga. Jadi setelah Sri Baduga udah nggak ada, Prabu Surawisesa udah nggak ada, Ratu Sakti yang berikutnya nggak ada. Ini kan yang digempurnya itu waktu zaman ada cerita Prabu, zamannya Prabu Nila Kendra, Palihdena gitu kan, atau Prabu Surya Kencana. Prabu Surya Kencana. Iya, gitu. Karena apa? Untuk menyebarkan agama Islam, dan ada hal-hal yang mungkin kita sendiri tidak tahu karena ini kan sensitif ya. Ya, betul. Banyak perdebatan dari non-Muslim ini karena kekuasaan. Padahal bukan seperti itu. Bukan. Ada masalah intern tentang hal-hal yang sensitif untuk dibicarakan gitu, sehingga harus ada penyerangannya itu berbagai hal, mungkin karena di dalamnya itu entah pemerintahannya kurang baik atau apa, walau gitu. Dan ceritanya kan tidak bisa digempur sebenarnya, karena ini kan tadi Kang Bro tadi kan udah keliling-keliling ya, keliling. Ada hutannya ya. Betul. Itu yang Sri Baduga itu di situ tuh ada hutan namanya hutan Samida. Hutan Samida. Iya, hutan Samida, meninggalkan hutan Samida. Terus ada juga sebuah kolam Maharta Wijaya namanya. Terus di sini ini kan aspal. Ya. Kalau zaman Pajajaran bukan aspal, tapi sama yang Sri Baduga dibikin serpihan batu-batu sinara rapih. Udah kita sana aspal kan, makanya jalannya rapih Pajajaran mah. Benteng, hutan dan lain-lain. Tahu kan wilayah Keraton Pakuan kan berarti luasnya. Bagaimana dengan bentengnya Gaib? Lebih luas, men. Oh gitu. Lebih luas. Luar biasa. Yang kita lihat itu dohirnya. Iya. Tapi keraton bentengnya itu gaibnya itu persekian meter, persekian puluh meter, jaraknya lebih luas lagi. Oh, wow. Guys, Gitu. gimana guys? Terus biar seluruh masyarakat Indonesia tahu juga. Berarti yang menguasai Pajajaran itu ya Sri Baduga Maharaja. Waktu zaman kemasannya. Iya. Terus kenapa ada nama Prabu Siliwangi ya? Itu istilahnya kalau menurut dunia pesantren itu lakom, gelar loh. Oh, gelar. Kayak Brawijaya aja, Brawijaya 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, nah guys. itu. Jadi harus tahu dan dimengerti gitu. Iya, asal itu tuh nama gelar Prabu Siliwangi. Berarti bener. ada berapa generasi? Ya. Kita lihat aja dari pertama buyutnya yang gugur di Bubat. Iya. Yang katanya oleh Gajah Mada. Iya. Waktu mau penjodohan Ratu Cita Resmi di Pitaloka Resmi dengan Hayam Wuruk. Iya. Itu kan Prabu Linggabuana juga masihnya Maharaja Linggabuana itu termasuk Siliwangi juga. Terus putranya yaitu kakeknya Sri Baduga, yaitu Maharaja Wasukancana. Itu juga Siliwangi. Gelarnya Siliwangi. Oh guys, Itu. nice.
Amazing, luar biasa kan Nataru ini. Kenapa jadi bahasa Inggris gini? Wah, Masya Allah. Ya, lupa. Tadi saya pagi makan roti sama keju. Oh, atau mungkin pulang dari luar negeri atau gimana? Enggak. Makan keju aja sama roti. Sama roti. Rotinya yang mahal yang murah? Rotinya ya agak murah. Terus gini, kenapa gelarnya kok Siliwangi? Dan itu menjadi sebuah ikon Jawa Barat juga kan? Iya. Siliwangi, coba mau dijelaskan biar masyarakat Indonesia pada tahu. Ya. Apa itu Siliwangi? Yang sebenarnya Siliwangi. Kita orang Sunda, kan? ya. Silih asa, silih asi. Gitu. Maka dengan kita silih asuh, silih asa, Ya. silih asi itu kita akan menjadi sengit wangi. Nyahan kabatur, berehan kabatur. Sengit nanti nama kita, diri kita sengit. Gitu. Wali kenapa tidak pakai parfum tapi wangi? Ya. Ruhnya wangi. Kita bukan wali, misal berehan ke orang lain, bager ke orang lain, akhlaknya bagus, sengit di mata orang. Sehingga silih wangi. Kayak seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih. Sami-sami. Akhirnya jadi saya jadi tahu, jadi Siliwangi itu Gelar. silih asa, silih asi, silih asu. Iya. Silih sengitan berarti ya Siliwangi. Siliwangi jadi sengit, akhirnya jadi sengit. Kelakuan kitanya baik jadi sengit. Kalau misalnya kelakuannya kita buruk kan jadi bau ya, Kang Brother. Itu seperti gitu, dari jauh seperti gitu. Terus gini ya, ada banyak kontroversi dari pihak-pihak yang tidak menyukai ini. Katanya digempur itu karena ada pengkhianat, karena gerbang gaib itu tidak bisa ditembus. Memang Pakuan Pajajaran tidak bisa ditembus Sunda Pakuan. Keratonnya ngeri, gerbangnya gerbang gaib juga tidak bisa ditembus. Ada pengkhianat yang bisa ngebuka, sebetulnya bukan pengkhianat. Mas Jo atau ada Mas Jong, Mas Ju itu yang di Banten, dulunya kan senapati di sini. Anjeuna istilah nama campur-campur Sunda we nya anjeuna Kang. Kunaon ngali ka Banten? Ada rasa iri lah, cemburu sosial. Kenapa yang jadi panglima itu senapati atau panglima unggul Jaladri? Kenapa tidak Mas Jo? Padahal yang berjasanya ini. Ngalih we ka Banten, udahlah. Cek bahasa sanes pundung merenya, da anjeun nama tos hebat. Angkatlah lebat Islam. Di aku adikku Eyang Sinun Cirebon, mengabdilah Mas Jo itu kepada Eyang Kanjeng Sultan Hasanuddin. Dia punya saudara juru masak di keraton. Kuma pengbukakeun ti jero gerbangna. Dibuka gerbangnya itu bisa masuk. Gitu. Gitu. Ini Bisa itu masuk. ternyata benar Nataru ini sangat luar biasa. Sampai hafal dari bukan hanya dohirnya aja, Bang. Guys, sampai gaibnya. Wow. Tapi saya bukan ahli gaib loh. Gak apa-apa, yang penting kita menjelaskan intinya aja gitu. Iya. Ya, apa sih Pajajaran, apa sih Siliwangi? Iya. Apa sih? Berarti kan sudah bakal Jawa Barat dong. Cikal bakal Jawa Barat. Gitu. Makanya saking Siliwangi, saking wanginya kan nama kodamnya juga Siliwangi. Iya. Iya, lambangnya harimau, lelesan. Waktu itu kan saya motong dulu. Waktu itu kan mau jarak ke yang Jaya Prakasa, yang Jaya Prakosa, Jaya Prakasa itu, Iya. Mbah Jaya Prakosa itu di Sumedang kan. Iya. Itu tidak lepas dari beliau jadi senapatinya di sini waktu zaman yang Sri Baduga. Dikirim dari Banten sebelum penyerangan pakai ilmu sirap. Mbah Jaya Prakosa tidak ini apa temental, temempan, hebat. Nanti itu mah ceritanya kapan-kapan. Siap. Nah, mungkin sakit apa itu, guys? Tapi sakadapeula Ya. kembali dari intina gini. Ya. Ini istana ini bukan istana Pakuan, cuman bekas istana Pakuan. Ini istana Bogor ini yang bikin Belanda karena suka situasinya suasana Rausen. Iya. Tapi coba banyak melihat misis, banyak harimau yang belang-belang katanya. Sehingga lapor ke Batavia di pusat di Jakarta. Laporlah ke atasannya Gubernur Jenderal Herman William Gustavan Inhofe. Gitu. Sampai hafal tuh.
Sampai di sini dulu ya guys cerita tentang Pajajaran. Next video dilanjut lagi. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian semua sehat selalu. Assalamualaikum.